Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Memakai Tuhan atau Dipakai Tuhan. Dalam Matius 21 ayat 1-10 tertulis kisah tentang Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana Tuhan Yesus menaiki seekor keledai. Matius pasal 21 ayat 1-10 tertulis demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memakai seekor keledai ketika masuk ke kota Yerusalem. Ia dielu-elukan oleh orang banyak, dipuji-puji dan dimuliakan. Tuhan Yesus sengaja memilih seekor keledai dan bukan kuda ketika memasuki Yerusalem. Mengapa, saudara? Karena Tuhan Yesus bukan mencari popularitas dan kekuasaan duniawi. Ia datang tidak dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Ia datang tidak untuk berperang, tetapi membawa damai. Bandingkanlah dengan pemimpin-pemimpin dunia sekarang ini, yang selalu mencari kekuasaan dan bersikap angkuh. Pemimpin-pemimpin dunia banyak yang menaiki kuda untuk menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Tuhan Yesus tidaklah demikian. Meskipun ia dapat memakai seekor kuda, tapi ia memilih menaiki seekor keledai. Ada pelajaran yang sangat mendalam yang berguna bagi kita dari kisah ini, yaitu tentang keledai yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Keledai itu memasuki Yerusalem bersama Tuhan Yesus yang duduk di atas punggungnya dan menerima begitu banyak sekali sorakan, pujian, dan sambutan. Jalanan yang dilalui keledai itu dihampari dengan dedaunan ranting pohon dan pakaian-pakaian yang menandakan hormat kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kita semua adalah ibarat keledai-keledai yang dipakai oleh Tuhan sekarang ini. Dimanapun kita pergi, ketika memasuki rumah, memasuki kota, memasuki daerah atau wilayah tertentu, kita adalah bagaikan keledai yang sedang dipakai oleh Tuhan. Kita adalah alat dan saksinya Tuhan. Apakah sebagai alat Tuhan, kita sungguh-sungguh membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan? Ataukah sebaliknya, kita yang memakai Tuhan? Sungguh ada perbedaan yang sangat besar apabila kita dipakai oleh Tuhan dengan kita memakai Tuhan. Jika kita punya prestasi yang hebat dalam pelayanan, pekerjaan, dan berbagai macam aspek kehidupan lainnya, hendaklah kita bersikap selalu rendah hati
dan membiarkan pujian itu mengalir kepada Tuhan yang memakai kita. Janganlah sekali-kali memakai Tuhan untuk mencari popularitas dan kesombongan diri pribadi. Dalam Yohanes 3 ayat 30 tertulis demikian, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Inilah saudara karakter seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan yang senantiasa membesarkan nama Tuhan dalam hidupnya. Kita harus selalu rendah hati. Biarkanlah diri kita semakin kecil dan nama Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita. Bagaikan keledai yang dipandang hina dan yang berjalan dengan kepala menunduk, biarlah kita menjadi pribadi yang tidak sombong, tetapi selalu sadar diri dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Keledai berbicara tentang pribadi yang rendah hati yang dipakai oleh Tuhan. Tidak seperti kuda yang menggambarkan sosok yang sombong akan kehebatan diri sendiri dan mencari pujian. Biarlah kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi sebaliknya kita selalu mengalirkan pujian, hormat dan kemuliaan itu kepada Tuhan yang punya kuasa, yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Sebab sesungguhnya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan, dan bukan karena kebaikan kita, bila kita semua dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Itu semua, saudara, adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa sadar akan hal ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan pada pagi hari ini memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada saudara semua untuk hidup dalam kerendahan hati dan mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup saudara. Kita semua hanyalah alat-alatnya Tuhan. Kemuliaan itu hanyalah bagi Tuhan, bukan untuk kita alatnya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, mengajar kami untuk sadar bahwa kami semua hanyalah alat-Mu. Kami semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah memakai kami sampai hari ini. Engkau melayakkan kami dan ajar kami Tuhan untuk kami tidak menyombongkan diri kami, tidak angkuh, tetapi kami selalu merendahkan diri, memiliki kerendahan hati sebagaimana Engkau ya Tuhan telah memberikan teladan kerendahan hati kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami seringkali jatuh dalam dosa kesombongan, mencari popularitas dan kemuliaan bagi diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati-Mu, hati yang selalu merendahkan diri. Ajar kami Tuhan untuk hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini dan pimpin setiap langkah kami. Sertai kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.